Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur saat ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Kita mau beribadah di Komisi Wanita secara online. Sukacita kita bertambah besar karena pada saat ini di ibadah ini kita akan secara khusus merayakan ulang tahun Komisi Wanita GKY Gading Serpong yang ke-10. Sungguh anugerah yang besar dari Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin selangkah demi selangkah perjalanan Komisi Wanita hingga hari ini. Biarlah kita mau tetap menyerahkan kepada Tuhan untuk menyertai kita. Komisi Wanita bisa tetap maju, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang dengan penuh rasa hormat dan juga penuh syukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur nomor 100 ayat 4-5 mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mari kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama sebab Tuhan dia baik. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Tritunggal, yang telah memulai
memimpin dan memberkati Komisi Wanita GKY Gading Serpong di usia yang ke-10 ini. Kami boleh merasakan betapa besar kasih setia Tuhan di dalam pelayanan Komisi Wanita di tempat ini. Karena itu hari ini kami ada di sini mau menyatakan rasa syukur kami, pujian, pengagungan kepada Tuhan kami. Dan biarlah Engkau ada Allah kiranya hadir di tengah-tengah ibadah syukur ini, memberkati dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. 10 tahun Tuhan sudah memimpin dan menyertai perjalanan Komisi Wanita. Hanya karena anugerah Tuhan saja, kita semua bisa melewati segala manis dan pahit getirnya perjalanan yang hidup ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan, kita mau amini bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Grace alone. memberikan kekuatan dan memimpin Komisi Wanita dan juga kita semua untuk terus maju, untuk melangkah di dalam anugerah Tuhan. Kita akan membaca bacaan bertanggapan diambil dari Mazmur nomor 145 ayat 1 hingga 13. Puji-pujian dari Daud.
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan sesuai dengan petunjuk yang ada di layar, itu bisa dengan scan barcode atau dengan transfer. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas keberadaan kita dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan hingga hari ini. Mari bersama kita angkat satu pujian pada sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita semua berdiri. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Benar ya Bapa, pujian ini ya Tuhan. Sungguh kami mengamini kalau hidup kami adalah hanya karena anugerah Tuhan semata. Kami bersyukur kembali pada hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti persekutuan Komisi Wanita ya Tuhan. Khususnya terlebih lagi kami boleh merayakan ulang tahun Komisi Wanita yang ke-10 secara online. Semua karena anugerah-Mu yang sudah memimpin Komisi Wanita selama 10 tahun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya ungkapan syukur yang dapat kami naikkan ke hadirat Tuhan yang begitu baik mengasihi kami semua ya Bapak. Bersyukur ya Tuhan juga kami boleh membawa persembahan kami pada hari ini.
Tuhan kiranya memberkati persembahan ini ya Tuhan, dan boleh memakainya ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan melalui gereja Tuhan GKI Gading Serpong. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, kehidupan kami, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami mensyukurinya. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik, silakan duduk. Tidak terasa ya, kita sudah melangkah sampai di penghujung tahun 2020. Tahun di mana dunia dilululantakkan oleh pandemi COVID-19. Manusia begitu tidak berdaya, penuh ketakutan, putus asa. Namun kita tahu bahwa bumi ini terus berputar dan waktu terus berjalan. Dan kita juga terus harus melangkah. Hari ini kita mau kembali belajar dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penginjil Samuel Pristiwantoro dengan tema melangkah dalam anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita angkat satu pujian Mandarin yang begitu indah. Entian Zelu ya. 'Shalom' ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun dan juga selamat Natal ya. Untuk Komisi Wanita di tempat ini. Luar biasa 10 tahun. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada hingga saat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Komisi Wanita ini boleh ada. 10 tahun sudah Tuhan sudah memimpin.
Tuhan memelihara, Tuhan sudah memberkati. Dan kami bersyukur bahwa di saat ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama merayakan ulang tahun Komisi Wanita yang ke-10 ini. Dan Tuhan, meskipun secara online, biarlah hadirat-Mu boleh dinyatakan, kuasa-Mu boleh dinyatakan. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami ada Tuhan, menyaksikan rekaman ini. Tuhan, biarlah kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama, mari kita sama-sama melihat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, ibu-ibu sekalian, ada beberapa bapak di sini. Yaitu melangkah dalam anugerahnya. Mari kita sama-sama melihat, kita belajar dari perikop ini. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ayat 14 saya ulang sekali lagi. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita boleh bersama-sama memperingati 10 tahun, ulang tahun dari Komisi Wanita. Perjalanan 10 tahun di dalam segala berkat Tuhan, dalam segala kemurahan Tuhan, Komisi Wanita ini boleh ada. Apa yang kita bisa belajar melalui tema ini, ibu-ibu sekalian? Tema yang sangat menarik, tema yang sangat menantang. Melangkah di dalam anugerah. Melangkah di dalam anugerahnya. Ibu-ibu saya mau katakan simpel gini. Kita tidak akan mungkin menjadi orang yang bisa melangkah di dalam anugerah Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami apa itu arti anugerah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami apa arti anugerah, maka kita tidak akan mungkin bisa berjalan di dalam anugerahnya Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa mengalami segala kebaikan Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami arti anugerah itu. Di dalam bagian ini di ayat 14 Rasul Paulus katakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam hidup kita perlu menyadari kata kasih karunia atau anugerah. Nah ini dalam pendahuluan saya tuliskan di situ. Kata kasih karunia atau anugerah itu dua kata yang sinonim yang dipakai bersamaan. Di dalam bahasa Ibraninya pakai kata ken, dan di dalam bahasa Yunaninya di Perjanjian Baru memakai kata karis. Apa artinya karis, Bapak Ibu Saudara? Kata karis itu berarti sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Bisa jadi ini manusia atasannya kepada bawahannya. Tetapi bisa juga anugerah atau kasih karunia ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Ada sebuah artikel yang pernah saya baca dan itu saya terkesan sekali. Saya
sangat-sangat berkesan sekali dengan artikel itu. Bahwa kata karis itu sesungguhnya bukan hanya pemberian dari atasan kepada bawahan. Tetapi karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia adalah sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Ini yang menarik. Anda dan saya kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Anda dan saya kita diselamatkan bukan karena hidup kita lebih baik dari orang lain. Anda dan saya murni kita diselamatkan oleh anugerahnya Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Gak ada satu orang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang pantas di hadapan Tuhan. Amin. Nah ini yang harusnya menjadi fondasi dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh memahami kasih karunia-Nya Tuhan. Bahwa saya diselamatkan karena anugerahnya Tuhan. Saya diampuni, saya dipelihara sampai detik ini. Murni kasih karunia-Nya Tuhan. Ketika kita menyadari itu, maka di dalam perjalanan hidup kita, kita akan bisa menikmati semua anugerahnya Tuhan buat kita. Amin. Halo? Halo? Ini yang perlu dipahami. Nah ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari kita menyadari kasih karunia-Nya Tuhan. Kita menyadari anugerahnya Tuhan. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Sampai jam 5 sore cukup ya. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Di dalam bagian ini coba kita lihat. Ayat 13 dan 15. Ayat 13 dan 15. Di dalam bagian itu dikatakan. Aku yang tadinya seorang penghujat. Dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Di ayat 15 dikatakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Maaf. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ketika di dalam perjalanan hidup kita, kita menyadari karya Kristus, kita menyadari kasih karunia-Nya Kristus. Maka hal yang pertama itu akan membuat kita semakin menghormati pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang yang sungguh-sungguh menyadari anugerahnya Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia akan sangat menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin. Rasul Paulus tadinya dia katakan dia seorang yang ganas, dia penganiaya. Saya mohon maaf. Dan dia orang yang berusaha keras untuk membantai semua pengikut Kristus. Semua orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa dia memahami kasih karunia-Nya Tuhan. Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia berani katakan bahwa di antara mereka semua, aku yang paling berdosa. Tapi kita lihat hidupnya Paulus. Tokoh nomor 2 di perjanjian baru yang paling saya kagumi yaitu Paulus. All out dia untuk Tuhan. Begitu semangat dia untuk Tuhan. Ini yang perlu kita sama-sama pahami Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Tuhan. Pemberian anugerah Tuhan buat kita. Bahwa kita orang yang gak layak. Maka kita semakin menghormati. Semakin menghargai karya pengorbanan Yesus di kayu salib buat setiap kita. Amin. Amin. Makanya di beberapa kesempatan saya sering kali katakan, buat saya khotbah yang paling berat itu adalah khotbah di momen Jumat Agung sama Paskah. Pernah satu kali saya ingat banget itu, saya khotbah di Bandung, di satu gereja di Bandung. Saya momen Jumat Agung waktu itu khotbah. Dan biasanya kalau ada KKR, altar call, biasanya jemaat yang nangis. Betul tidak? Tapi hari itu, saya khotbah di momen Jumat Agung itu. Sebelum khotbah, saya yang nangis Bapak Ibu Saudara. Saya nangis sampai sesenggukan. Karena apa? Sebelum lagu persiapan firman, di situ diputar slide beberapa bagian dari film Passion of the Christ. Dan saya cuma melihat
bagian itu saya cuma berkata dalam hati, Tuhan harusnya aku yang ngalamin itu. Harusnya aku yang dihukum. Aku orang yang gak layak, aku orang yang gak pantas. Saya punya masa lalu yang gak beres. Sebelum saya terima Kristus. Karena saya lahir dari latar belakang non-Kristen Bapak Ibu Saudara. Saya tadinya hidupnya ngerokok, mabok, judi, hidup berandalan, gerombolan sama tukang tawuran, sama tukang copet. Saya cuma melihat ketika saya tonton itu sebelum lagu persiapan firman. Saya nangis Bapak Ibu Saudara, saya nangis. Dan akhirnya waktu saya naik mimbar, saya mau khotbah dengan mata yang sedikit bentet begitu. Sampai saya katakan pada jemaat, ini saya mohon maaf, saya melo banget nih jadinya. Karena biasanya hamba Tuhan khotbah KKR, jemaat yang nangis. Ini hamba Tuhan yang khotbah yang nangis. Pak, Bu, di dalam kehidupan iman kita tidak akan mungkin menjadi orang yang sungguh menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya orang yang gak layak di hadapan Tuhan. Kita orang yang gak pantas di hadapan Tuhan. Makanya buat saya aneh sekali kalau ada orang di gereja, wah seakan-akan sombong sekali. Ngerasa diri, oh Pak Sam gereja ini bisa begini, siapa sih yang nyumbang paling gede? Jangan sombong. Gak ada sesuatu pun yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan. Ketika engkau menyadari kasih karunia-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh melangkah di dalam anugerah-Nya itu, engkau akan semakin menghormati, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Ayat yang ke-16, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku, apa di situ? Menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Allah di dalam kehidupannya. Orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Maka hal yang kedua ketika dia sungguh-sungguh menyadari itu. Dia melangkah di dalam kehidupannya. Dia punya komitmen untuk menjadi contoh. Dia punya komitmen untuk mau menjadi teladan. Firman Tuhan katakan jelas. Kamu garam dan terang dunia. Artinya hidup kita mesti jadi contoh, jadi teladan. Nah ini yang mestinya kita tanya dalam kehidupan kita. Di rumah tangga kita. Sebagai suami, adakah kita menjadi contoh bagi istri dan anak-anak kita? Di rumah tangga kita sebagai istri, adakah kita menjadi contoh, menjadi teladan buat suami dan anak-anak kita? Di tempat kerja kita, adakah kita menjadi contoh, menjadi teladan? Amin. Halo. Saya sering kali katakan begini. Bahkan gak cuma saya khotbah di gereja saya berani katakan, tapi di rumah pun saya sering kali sampaikan. Karena dari mulai bulan Maret kemarin semenjak pandemi terjadi, kita ibadah 2 kali di rumah. Jadi hari Minggu saya sama istri, sama anak-anak saya dan juga mbak saya. Karena mbak saya Katolik. Jadi kita ibadah bareng hari Minggu di rumah. Istri saya yang pimpin pujian, saya yang main gitar, saya yang khotbah. Dan nanti hari Rebo, kalau semua merebok nggak bisa ya hari Kamis. Itu kita ada ibadah tengah minggu. Komsel lah, tapi sama istri dan anak-anak saya. Dan juga mbak saya. Saya sering kali katakan kepada istri dan anak-anak saya katakan begini. Buat papa khotbah di gereja itu mudah. Buat papa khotbah di gereja itu gampang. Karena apa? Papa khotbah di gereja itu cuma 30 menit. Paling lama 40 menit. Kalau 45 menit ke atas udah diginiin. Tapi saya bilang sama anak-anak saya. Buat papa yang paling gak mudah. Paling sulit buat papa khotbah di rumah. Kenapa? Karena mama lihat hidupnya papa. Kamu bertiga, karena anak saya ada 3. Kamu bertiga lihat hidupnya papa. Mbak Jelly lihat hidupnya papa. Makanya saya sering kali katakan, saya gak kaget orang Kristen di gereja baik. Kalau ketemu, shalom, Tuhan berkati, itu baik. Tapi aneh kalau seumpama babysitter kita, mbak kita di rumah, aduh amit-amit.
Di dalam hidup kita mari kita menjadi contoh. Amin. Menjadi teladan. Pernahkah kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini punya mimbar di rumah kita. Kita punya mimbar di keluarga kita. 7 hari dalam seminggu. 24 jam dalam sehari kita ini khotbah di keluarga kita. Amin. Halo? Halo? Kalau kita sungguh-sungguh mau melangkah di dalam anugerahnya Tuhan, berarti kita mesti punya komitmen. Hidup menjadi contoh. Amin. Saya pun juga begitu. Challenge buat saya, tantangan buat saya. Karena apa? Mertua saya belum terima Kristus. Baru mama yang dibaptis. Papa juga belum. Karena mertua saya Buddha. Bahkan yang mandiin peralatan di Kelenteng tadinya. Di Kalimantan Barat. Tapi puji Tuhan, Papa sekarang juga udah mau sebenarnya dibaptis. Gak mudah. Kalau dia punya mantu pendeta, pelayanan tiap minggu. Tapi kalau saya selingkuh, saya menelantarkan istri saya, menelantarkan anak-anak saya. Gak jadi contoh. Semua khotbah saya gak ada artinya. Amin. Halo? Ini yang kedua. Melangkah di dalam anugerah Tuhan. Artinya kita punya komitmen. Kita menjadi contoh bagi orang sekeliling kita. Paulus berani berkata. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Paulus berani berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup. Hidup kekristenan sesungguhnya adalah seperti ikan di akuarium. Ketika kita mengatakan kita menjadi orang Kristen, ketika kita mengatakan kita menjadi anak Tuhan, lebih lagi ketika kita mengatakan kita menjadi pengurus, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Hidup kita haruslah menjadi seperti ikan di akuarium yang siap dilihat dari berbagai sisi. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Makanya ini jadi satu tantangan buat kita. Makanya tema melangkah di dalam anugerah Tuhan, waktu kemarin saya renungkan, aduh Tuhan gimana ya. Gak cuman kita sadari kasih karunia-Nya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Tapi tantangannya buat kita itu apa? Waktu saya menemukan bagian ini, waduh saya bersuka cita sekali. Ini juga challenge buat saya. Yang ketiga, coba kita lihat. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Di dalam bagian itu dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini statement yang sangat bagus dari seorang Rasul Paulus. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa, orang yang all out buat Tuhan, berani bayar harga buat Tuhan. Dia berani berkatakan hormat dan kemuliaan bagi Raja segala zaman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang ketiga. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Tuhan atau anugerahnya di dalam anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, maka yang ketiga dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena dia sadar dia nggak layak. Apapun yang dia lakukan dia kembalikan segala hormat kemuliaan buat Tuhan. Amin. Makanya seringkali saya katakan ketika saya khotbah di gereja, bahkan seringkali kalau waktu saya sampaikan firman Tuhan di acara pergantian pengurus begitu, untuk pengurus gereja atau majelis, kadang-kadang saya diundang khotbah, disuruh bicara tentang pelayanan begitu. Saya seringkali katakan tolong ingat, sebagus apapun pelayanan kita, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu kita dipuji, waduh waktu kamu jadi pengurus, waktu kamu melayani, wih luar biasa loh. Orang benar-benar ngalamin jamahan Tuhan, orang benar-benar ngalamin kuasanya Tuhan. Jangan sampai langsung kita, gue, lu gak tahu siapa gue aja gak tahu siapa gue. Jangan. Jangan kita sombong Bapak Ibu Saudara, tolong ingat. Hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Ketika kita dipuji oleh orang, ketika kita disanjung-sanjung, kita cukup berterima kasih. Ketika kita dipuji, wih pelayanan kamu bagus ya gini. Cukup, makasih, puji Tuhan. Artinya dengan pujian itu, kita menghormati, kita katakan terima kasih. Tapi selebihnya, puji Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji. Gak perlu kita. Amin. Amin. Makanya buat saya aneh kalau ada orang yang sampai berkata, waduh Pak Sam, saya bukannya ngomong nih Pak Sam, bukannya ngomong Pak Sam.
Tapi gereja ini bisa begini-gini, siapa sih yang nyumbang paling gede Pak Sam? Bukannya ngomong ya Pak Sam, itu udah ngomong. Betul. Jangan kita sombong. Gak ada yang layak. Kembali lagi, basicnya gak ada yang layak. Kalau kita dipakai itu anugerahnya Tuhan. Amin. Halo? Saya seringkali juga berpikir, sampai detik ini kalau saya bisa melayani Tuhan, saya bisa dipakai Tuhan untuk pelayanan, ya saya bersyukur. Siapa sih saya? Saya ini alumni tukang kebon di STT Iman. Ibu saya cuma pembantu tadinya di STT Iman. Saya kerja jadi tukang kebon di STT Iman dengan gaji 20.000 tadinya. Tadinya saya ngalamin hidup jadi kenaik angkot di Surabaya. Jadi kuli bangunan. Malah pindah ke Jakarta sempat ngalamin jadi pengamen. Makanya buat saya sampai detik ini kalau semua saya ada. Saya bisa melayani. Saya cuma bisa bersyukur aja. Bersyukur. Belajar dalam kehidupan kita. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Amin. Biarlah Tuhan yang ditinggikan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan. Yang keempat. Kita lihat ayat 12. Ayat 12. Sampai di sini cukup jelas, Bu? Pak? Cukup jelas ya? Saya rindu sekali bagian firman Tuhan ini boleh jadi rema buat kita. Kita perlu tangkap message-nya. Jadikan itu rema tertanam dalam hati dan pikiran kita. Boleh menjadi kekuatan dan kita perlu praktekkan dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, kita lihat ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku, apa di situ? Setia. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini yang menarik, ini yang keempat. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyadari anugerahnya Tuhan, bahwa dia adalah orang yang sesungguhnya gak layak di hadapan Tuhan. Maka yang keempat, ketika kita berjalan di dalam anugerahnya Tuhan, itu akan membawa kita untuk hidup di dalam kesetiaan. Hidup di dalam kesetiaan. Kata setia ini dalam bahasa Yunaninya pakai kata pistos. Pistos itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Pistos itu artinya berpegang erat, dipegang rapat terus menerus dan gak dilepasin. Itu loh orang setia. Makanya di dalam bagian ini Rasul Paulus katakan, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Orang yang setia adalah orang yang berpegang erat. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah ini yang perlu kita tanya kepada setiap kita, anggota komisi wanita ini. Kita perlu tanya pada diri kita, adakah selama ini kita menjadi pribadi-pribadi yang setia? Setia di dalam keintiman kita sama Tuhan, setia dalam doa, setia dalam merenungkan firman, setia di dalam ibadah-ibadah kita. Apakah kita setia di dalam rumah tangga kita? Saya seringkali katakan, ya lebih lagi sekarang anak saya kan ada 3. Yang pertama, yang kedua ini cowok. Yang pertama ini udah SMP kelas 3, umur 14. Yang kedua umur 12, SMP kelas 1. Yang ketiga cewek, baru kelas 5. Saya mulai berani sampaikan kepada anak-anak saya nilai-nilai seorang pria. Saya udah mulai sampaikan kepada mereka. Saya udah mulai ajarkan kepada mereka. Meskipun gak letterlek, waduh ada sesi khusus, no. Ya. Tapi ketika kita ibadah bareng, ketika kita bersekutu bareng, atau kadang-kadang ketika ngobrol, saya suka sampaikan kepada mereka. Saya bilang, Kenneth, kamu tahu Papa punya jadwal khotbah kadang kemana, mana. Papa seringkali juga khotbah di luar kota. Tapi kalau Papa khotbah di luar kota, Papa nginepnya di hotel. Pengurus gereja kasih Papa nginep di hotel. Tetapi yang perlu kamu tahu, pengurus gereja nganterin Papa cuman sampai lobi hotel. Dari lobi hotel sampai ke kamar, itu tanggung jawabnya Papa. Kalau sampai ada perempuan lain yang Papa masukin ke kamar, bisa jadi jemaat gak tahu. Pengurus gereja gak tahu. Mama, kamu bertiga gak tahu. Tetapi ingat,
ada Tuhan yang selalu tahu. Papa bisa punya jadwal khotbah padat. Tapi kalau di dalam hidupnya Papa ada perempuan lain selain Mama, semua jadwal khotbah Papa gak ada artinya. Dan saya mulai ajarin sama mereka. Ya kebetulan hari ini saya gak pakai. Biasanya kalau saya pakai cincin gitu saya katakan, saya cabut cincin saya bilang, kamu tahu ini cincin Papa pakai 15 tahun yang lalu. Kalau sekarang anak saya umur 14, yang paling gede. Ketika Papa nikah, Papa komit. Papa komit di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Ama Akong, di hadapan Mbah waktu itu. Bahwa Papa memilih Mama. Papa menerima Mama sebagai istrinya Papa yang satu-satunya. Yang satu-satunya. Jadi kalau sampai Papa berani mengubah ikrar itu artinya Papa bukan orang yang setia. Saya tinggal langsung tepuk bahunya. Someday kamu jadi suami. Someday kamu jadi ayah. Sayangi istrimu, sayangi anak-anakmu. Karena engkau melakukannya untuk Tuhan. Itu value. Makanya saya kalau khotbah di kaum pria saya sering kali katakan, Pak, tolong ingat, periksa kembali hidupmu. Adakah engkau setia sama pasanganmu? Saya kalau khotbah di kaum wanita saya suka katakan, Bu, tolong ingat, periksa kembali hidupmu. Adakah engkau setia sama suamimu? Itu penting. Itu value. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Tuhan, anugerahnya Tuhan, maka di dalam perjalanan hidupnya dia akan menjadi orang-orang yang setia, berpegang erat. Kita akan berpegang erat kepada kebenaran firman Tuhan juga. Kita tetap mentaati Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi. Khotbah dimanapun kalau hamba Tuhan udah bilang terakhir, mujizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Yang duduk miring langsung ditegakkan begitu ya. Yang kelima kita lihat di dalam ayat yang ke-12 itu. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Kalimat di awal ayat 12 itu dikatakan, aku bersyukur kepada Dia. Ini yang kelima. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, juga ada bapak-bapak di sini. Orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengalami anugerahnya Tuhan di dalam kehidupannya. Maka di dalam perjalanan hidupnya, di dalam langkah-langkah kehidupannya, hatinya akan dipenuhi rasa syukur. Kita bersyukur bukan cuma waktu keadaan kita baik. Mudah bagi kita. Kalau waktu kesehatan kita baik, rumah tangga kita baik, bisnis kita, keuangan kita, semuanya baik. Kita mengatakan, oh Tuhan itu baik. Itu mudah. Tetapi dalam segala keadaan dalam hidup kita, mungkin kita lagi ngalamin tekanan, mungkin kita lagi ngalamin masalah, mungkin kita lagi ngalamin pergumulan yang berat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sadari kasih karunia-Nya Tuhan, hidup kita akan dipenuhi rasa syukur. Amin. Mari kita belajar mensyukuri. Kadang-kadang kita ini kenapa suka lupa bersyukur tapi isinya bersungut-sungut. Karena seringkali cenderungnya manusia itu cuma melihat apa yang gak ada pada dirinya. Kalau dia pakai motor, ngelihat orang pakai mobil, oh dia kok enak ya hidupnya pakai mobil loh. Oh dia pakai mobil gitu, bagus, enak, hujan gak kehujanan. Kayak saya ini tadi, ya jangan bayangkan celana saya rapi kayak gini. Tadi saya gulung sedengkul nih, saya datang pakai sendal. Karena kehujanan. Lu seringkali kita ini gak bersyukur sama Tuhan karena apa? Melihat apa yang gak ada pada kita, tapi yang ada pada orang lain. Orang itu kok enak ya. Pakai mobil enak, gak kehujanan, gak kepanasan. Kita pakai motor kita jadi gak bersyukur. Betul tidak? Tapi nanti ketika Tuhan sudah berkati kita bisa pakai mobil harga 100-an, 100 lebih lah mungkin. Ketika di lampu merah melihat orang lain yang mobilnya di atas 200 atau 300, oh itu kok enak ya, waduh ada TV-nya, ada apa. Mobilku, aduh kok kayak gini, gak bersyukur lagi. Betul tidak? Seringkali dalam hidup kita itu kita gak bersyukur karena kita gak melihat apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Amin.
Saya nih sekarang ya bicara lagi sedih. Dan ini saya sama ponakan saya lagi merencanakan untuk kunjungan lah ke Jawa Timur sana, ke daerah Nganjuk dan Mediun. Karena baru 3 hari yang lalu seorang ibu, sahabat saya, ibu ini saya suka panggil lurahnya hamba Tuhan di desa. Karena saya ketika nulis buku, bagiin buku hamba Tuhan di desa, itu infonya dari ibu ini ada di Surabaya. Dan dia seringkali pelayanannya ke Malang, ke Blitar, ke Kediri, Madiun, Nganjuk, Ponorogo dan lain sebagainya. Dia channelnya banyak sekali hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Dan waktu itu saya sempat datang juga KKR untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan di daerah Caruban. 100 hamba Tuhan. Ada yang pastor juga, yang Katolik, wah ikutan datang. Nah itu infonya dari beliau. Dan kemarin itu ketika saya ngobrol, saya telepon, tuh Pak Sam kasihan ada banyak gereja yang tutup yang di desa-desa. Karena apa? Nggak ada persembahan dari jemaat, sementara hamba Tuhannya cuman full time ngandelin persembahan dari gereja. Hati saya rasanya nangis, Bu. Hati saya nangis banget rasanya, waduh apa yang bisa dibantu ya. Saya sharing sama keponakan saya, kebetulan ponakan saya juga hamba Tuhan. Langsung yuk kita bikin apa yuk. Mungkin gak gede, mungkin kecil, tapi ayolah kita belajar, kita lakuin sesuatu yuk. Akhirnya ponakan saya kemarin juga sharing sama beberapa orang, siapa yang mau bantu. Dan kita rencanain tanggal berapa kita pengen kunjungan, kalau bisa sih sebelum momennya Natal begitu, sebelum tanggal 25. Dan saya juga lagi pikirin itu, ibu ini saya minta, Bu tolong didata deh berapa hamba Tuhan yang perlu dibantu. Kita mungkin bantuin sembako atau apa, malahan saya lagi pengen hubungin teman saya yang pengusaha ayam, peternakan ayam. Dan dia memang punya beban hati untuk membantu orang-orang, lebih lagi hamba-hamba Tuhan di desa untuk beternak ayam. Nah kita lagi pikirkan itu, sampai kemarin saya ngobrol sama istri saya, aduh Ilah ngomongin kondisi kita berat ya berat, kondisi kita susah ya susah, tapi ngelihat begitu ya masih banyak yang lebih susah lagi. Makanya saya ngomong juga sama anak-anak saya ketika kemarin kita ibadah tengah minggu. Saya bilang kondisi kita memang berat, kondisi kita memang sekarang ini lagi sulit. Tapi coba kalau lihat berapa banyak orang yang jauh lebih sulit dari kita. Dalam hidup itu jangan cuma melihat ke atas, tapi mari belajar bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau kita sadari kasih karunia-Nya Tuhan. Contoh simpel, kita dikasih gratis. Kita bisa gratis. Seringkali kita lupa bersyukur. Kita pagi hari masih bisa bangun dari tempat tidur kita. Kita masih disediakan makanan minuman. Kadang-kadang kita gak bersyukur. Padahal berapa banyak orang gak bisa makan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar bersyukur. Sehingga perjalanan hidup kita, langkah kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh sadari anugerahnya Tuhan buat kita. Hidup kita dipenuhi syukur. Amin. Amin. Saya pun juga sama istri saya kita ngalamin sekarang. Rumah ngontrak, mobil gak ada. Ada mukjizat kemarin ya, ada yang beliin motor tanpa tahu siapa yang beliin. Bu, di dalam hidup kita belajar punya hati yang bersyukur. Amin. Masalah ada, betul. Tapi ketika engkau menyadari anugerahnya Tuhan dalam hidupmu, hatimu dipenuhi rasa syukur. Dan itu gak bisa digantikan oleh apapun. Karena engkau menyadari apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Biar 5 hal ini boleh menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Bukan hanya hal-hal yang baik yang kami terima dalam hidup kami. Tapi justru juga melalui setiap masalah, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tetap bersyukur. Karena melalui setiap badai pergumulan, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Engkau mendewasakan iman kami dan karakter kami. Engkau membuat kami semakin mengerti bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau menolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi kaum wanita-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur selama 10 tahun sudah Tuhan pimpin. Komisi wanita ini, Tuhan sudah peliharakan, Tuhan sudah berkati. Tuhan biarlah di dalam hidup kami boleh menyadari anugerah Tuhan,
kasih karunia-Nya Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup setiap kami. Sehingga hari-hari yang kami lalui, kami bukan bersungut-sungut tapi kami boleh bersyukur dan kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga punya komitmen untuk kami menjadi contoh, menjadi teladan. Di rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di gereja kami, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami boleh menjadi teladan. Dan Tuhan, biarlah kami juga menghormati, kami menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih untuk penginjil Samuel yang sudah melayani kita. Ya, biarlah melalui firman Tuhan itu boleh menguatkan setiap kita ibu-ibu di Komisi Wanita GKI Gading Serpong. Kita sudah memasuki usia yang ke-10. Tidak gampang. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan. Terutama di saat-saat ini. Marilah kita mau bersama-sama menjadi teladan di mana Tuhan tempatkan kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan juga kita mau meraih setiap kesempatan yang Tuhan masih percayakan buat kita. Untuk kita kerjakan saat ini. Apakah mungkin tidak bisa melalui pelayanan di gereja. Mungkin ibu-ibu bisa berdoa, mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di daerah sini ataupun dimanapun yang Tuhan izinkan. Mari kita juga mau mengucap syukur untuk setiap apa yang masih Tuhan berikan buat kita hari ini yang boleh kita nikmati. Biarlah kita boleh syukurin dan juga kita boleh mengucap syukur. Berterima kasih atas semua berkat-Nya. Kau
pengurus Komisi Wanita, Sinode GKY mengucapkan selamat ulang tahun ke-10. Komisi Wanita GKY Gading Serpong terus berakar di dalam Kristus, bertumbuh, berbuah, semakin serupa Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Wanita GKY Gading Serpong ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya seluruh pengurus terus kompak bersama-sama dengan pembina berjalan ya dengan anugerah Tuhan memasuki tahun ke depan. Tuhan terus pimpin dan jadikan wadah ini menjadi wadah persekutuan pertumbuhan iman bersama. Dan juga mari ibu-ibu kita semangat juga untuk mengajak ibu-ibu yang lain ya, bahkan menjadi wadah untuk menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan ya. Tuhan memberkati KW GKY Gading Serpong. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah di mana Tuhan Yesus boleh pimpin 10 tahun Komisi Wanita GKY Gading Serpong. Pertama-tama tentu saya bersyukur sebagai ketua majelis bahwa Tuhan mimpin dan berberkati Komisi Wanita. Bukan perjalanan mudah, tapi justru dilihat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu hebat atas Komisi Wanita. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat memasuki tahun ke-11 dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati Komisi Wanita. Tetap semangat buat pengurus Komisi Wanita. Tuhan berkati. Shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, memang 10 tahun ini bukan angka yang sedikit ya. Tetapi juga bukan suatu bilangan yang besar. Semua karena berkat dan anugerahnya. Terutama pada masa-masa sekarang. Ibu-ibu boleh merayakannya dengan pendamping, dengan anak yang work from home, bahkan dengan cucu-cucu yang study from home. Nah, inilah momen yang spesial ya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus Komisi Wanita yang senantiasa ya memikirkan dan juga berjerih lelah di dalam mengembangkan dan senantiasa memikirkan bagaimana yang terbaik untuk kita boleh bertumbuh di dalam kerohanian kita. Hari lepas hari makin menyerupai Kristus. Selamat buat ibu-ibu semuanya. Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Mari ibu-ibu kita akan bersama-sama ada sedikit perayaan ulang tahun. Ucapan syukur, kue ini sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi Komisi Wanita GKY Gading Serpong hingga pada usia yang ke-10. Usia yang spesial meskipun di tengah pandemi ada anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan boleh membuat suatu kue yang begitu indah ya. Mari kita mau bersama-sama mengucap syukur. Mari saya mengundang untuk semua pengurus boleh maju ke depan. Saya juga mengundang untuk gembala kita Pendeta Martin boleh maju ke depan. Mengundang untuk Pak Tony sebagai ketua majelis dari gereja kita boleh maju ke depan. Mengundang juga untuk Pak Arifin sebagai ketua bidang persekutuan kita boleh maju ke depan ya. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur. Silakan boleh maju ke depan semuanya. Silakan dinyalakan dulu, kita bersama-sama ibu-ibu boleh di rumah kita juga nyanyi ya bersama ya. Selamat ulang tahun ya KW Komisi Wanita GKY Gading Serpong. Kita bersuka cita bersama-sama meskipun ibu-ibu tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini, tapi biarlah ibu-ibu juga boleh bersuka cita bersama ya. Mungkin Bu Rina sebagai pembina boleh di tengah juga sini, Bu Fatma. Bersama-sama katakan selamat ulang tahun KW Gading Serpong. Selamat ulang tahun KW Gading. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus. Pada Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu. KW Gading Serpong selama. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian dengan lebih semangat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. KW Gading Serpong. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu. KW Gading Serpong selamat ulang. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu. KW Gading Serpong selamat ulang. KW Gading Serpong selamat ulang tahun. KW Gading Serpong selamat ulang tahun. Silakan pengurus, silakan boleh menyalakan lilin. Sudah? Ya, oke. Silakan kita tiup bersama ya. Saya hitung 1 sampai 10 ya. Ya, ini ulang tahunnya ke-10 ya. Ibu-ibu yang gak apa-apa ya. Kita 1, boleh lebih mendekat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ucap syukur ya buat kebaikan Tuhan. Usia yang spesial, usia yang ke-10. Meskipun harus secara virtual, tapi kita percaya ke depan Tuhan pasti akan pimpin komisi wanita kita. Saya serahkan doa syukur akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Martin. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan dalam rasa syukur. Hari ini kami mau sekali lagi mengucap syukur untuk semua hal yang baik yang Tuhan karuniakan kepada Komisi Wanita. Dari mulai tahun pertama sampai pada tahun yang ke-10 hari ini, kami melihat kasih setia dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkurang. Kami bersyukur untuk berkat tahun demi tahun yang Tuhan terus karuniakan dan tambah-tambahkan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa ibu-ibu yang bertekun di dalam iman, yang tetap terus boleh mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk tangan Tuhan yang telah menyertai melewati segala kesulitan tantangan yang dialami dari tahun-tahun yang lampau. Dan sampai hari ini kami melihat Tuhan baik. Dan Tuhan penuh dengan anugerah dan kasih setia. Tuhan biarlah rasa syukur ini juga boleh menjadi satu bentuk wujud nyata ketika kami juga belajar untuk mau setia kepada Tuhan. Lebih setia. Dan belajar untuk terus bersyukur di dalam segala kondisi dan segala keadaan. Termasuk dalam masa-masa ini. Pimpinlah Komisi Wanita ya Tuhan di dalam melangkah memasuki tahun yang ke-11. Banyak hal yang kami juga tidak mengetahui. Kami serahkan semuanya sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Kami melangkah di dalam keyakinan bahwa Tuhan setia dan Tuhan penuh dengan anugerah. Terima kasih Tuhan. Dengar seru doa dan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus, segala hormat pujian hanya bagi Allah. Amin. Ya, saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari gembala kita di tempat ini, untuk dukungan dari majelis ya, diwakili oleh Pak Tony dan Pak Arifin bagi komisi wanita kita. Biarlah kita boleh memasuki usia yang ke-11 nanti dengan tuntunan daripada Tuhan, dengan anugerah daripada Tuhan, dan juga kita melangkah dengan semangat, dengan setia di dalam anugerahnya. Silakan
Bapak Ibu bisa kembali ke tempat, kita akan mendengarkan sambutan warta akan dipimpin oleh pembina kita, Guru Nyirin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh bersama-sama bersyukur di dalam perayaan yang ke-10 Komisi Wanita GKY Gading Serpong. Ya, sekalipun secara virtual, tapi kita boleh merasakan betapa limpahnya berkat rohani yang Tuhan nyatakan kepada sekalian kita. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung di dalam pelayanan selama 10 tahun di Komisi Wanita. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu pengurus yang boleh berjerih lelah di dalam masa-masa persiapan untuk perayaan HUT ini. Ya, sekalipun secara terbatas tetapi luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang boleh menang dalam acara kuis ya. Sekalipun hadiahnya sedikit tetapi biarlah kita boleh belajar sebagaimana firman Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal. Sebagai informasi untuk Komisi Wanita, di tahun ini adalah merupakan persekutuan terakhir di tahun 2020. Kita akan bertemu lagi di bulan Januari tahun 2021. Kiranya kita tetap sehat semua, tetap senantiasa hidup bersyukur, bersukacita senantiasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan menutup ibadah kita bangkit berdiri semua. Kita akan pujikan, kami memuji kebesaran-Mu, dan doa tutup dan berkat oleh Pendeta Martin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan kepada hamba-Nya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Seluruh ibu-ibu yang saat ini beribadah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Dialah kita menaruh seluruh hidup kita, pengharapan dan masa depan kita. Ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dicurahkan kiranya bagi semua ibu-ibu yang saat ini beribadah. Anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, dan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Penghiburan, pendampingan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya bersama dengan saudara semua hari ini sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah HUT kita selesai. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Doa teduh.